Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Mia Milani Dewi. Saya dokter saraf anak, bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada kali ini saya ingin memaparkan mengenai tentang pemantauan bayi-bayi resiko tinggi. Jadi untuk bayi-bayi resiko tinggi ini kategorinya banyak sekali ya. Jadi ada bayi yang lahir prematur ataupun bayi yang lahir dengan berat badan yang kecil ataupun bayi-bayi yang memiliki kelainan-kelainan yang berat ya. Jadi semua bayi-bayi yang lahir tidak pada sesuai waktunya atau bayi yang lahir rendah atau memerlukan perawatan lama di rumah sakit itu dikategorikan dengan bayi-bayi yang memiliki resiko tinggi. Nah, jadi kita untuk bayi-bayi resiko tinggi ini perlu pemantauan lebih panjang ya. Meskipun pada bayi-bayi yang lahir normal juga kita harus memantau neurodevelopmentnya masing-masing ya. Jadi pada saat bayi keluar dari rumah sakit, bayi-bayi resiko tinggi ini harus kita pantau minimal hingga 2 tahun dan lebih itu lebih baik. Bisa sampai 5 tahun atau sampai nanti anak masuk sekolah. Jadi setelah bayi lahir dan dan sudah dikategorikan oleh dokter yang merupakan bayi dengan resiko tinggi, maka bayi-bayi tersebut harus dipantau oleh berbagai disiplin ilmu. Ya, termasuk dokter dari sejak lahir ya, bayi dari dokter neonatologi dan termasuk juga dokter saraf anak dan nanti bisa bekerja sama dengan dokter THT, mata ataupun rehabilitasi medik. Jadi setelah bayi pulang, maka kita harus selalu memantau terutama tidak hanya berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepala, tapi neurodevelopmentnya adalah yang sangat penting. Bayi saat lahir belum dapat untuk melakukan kegiatan dengan baik ya, hanya bisa aktivitasnya terbatas. Tapi kita harus memastikan bahwa bayi ini sesuai perkembangannya dengan milestone-nya. Jadi tahap perkembangan anak nanti akan disesuaikan dengan prematuritasnya ya. Jadi nanti tahap perkembangan anaknya akan disesuaikan. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, bayi harus kontrol ke dokter dan kita lihat apakah kondisinya secara semuanya itu sehat. Kemudian kita lihat juga bahwa untuk neurodevelopmentnya nanti kita akan periksa fungsi matanya, fungsi telinganya, kemudian fungsi dia cara minum susu ya, dan kita juga akan lihat pemeriksaan sarafnya. Ya, jadi nanti setelah keluar dari rumah sakit, setelah kontrol ke poliklinik, maka bila sebelum 6 bulan bayi diharapkan kontrol lebih sering ya, bisa sebulan sekali untuk dilihat perkembangannya. Nah, nanti setelah di atas usia 6 bulan bisa kontrol mungkin 3 bulan sekali. Nanti semakin besar tetap harus kontrol ke dokter. Jadi pada saat pemeriksaan neurodevelopment matanya nanti kita akan pastikan apakah fungsi matanya itu berfungsi ya dengan beberapa pemeriksaan. Kita juga sering melakukan ada pemeriksaan namanya VEP yang akan dilakukan di Rumah Sakit Cicendo. Kemudian kalau untuk telinga kita akan pastikan fungsi pendengarannya berjalan dengan baik ya. Dokter akan melakukan tes reaksi, kemudian nanti bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan BERA, pemeriksaan untuk fungsi telinganya. Ya, kemudian nanti kita juga akan lihat pemeriksaan sarafnya, kita lihat apakah pergerakannya kiri dengan kanan sama. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana dia milestone perkembangannya sesuai atau tidak. Nah, bila ada yang tidak sesuai, maka kita harus segera melakukan intervensi. Ya, jadi jangan dibiarkan bayi-bayi dengan risiko tinggi ini mengalami keterlambatan yang panjang. Jadi kita harus melakukan intervensi ya. Kadang-kadang bayi-bayi ini juga mengalami kesulitan dalam minumnya. Nah, itu juga kita harus koordinasi juga dengan dokter ahli nutrisi apakah perlu dipasang selang hidung atau tidak. Kemudian makanannya bagaimana ya. Termasuk nanti kita lihat juga nih bayi-bayi resiko tinggi ini ada kemungkinan terjadinya kejang atau epilepsi ya. Jadi kita harus observasi apakah ada kejang atau tidak pada anak ya. Jadi banyak sekali yang harus kita pantau pada bayi-bayi dengan resiko tinggi ini.
Karena itu, bila memiliki bayi dengan resiko tinggi, tidak boleh tidak kontrol karena akan kita harus tetap meningkatkan kualitas dari neurodevelopment-nya, termasuk nanti pemeriksaan fungsi kecerdasannya ya, nanti tes IQ-nya kita periksa juga dan bila ada keterlambatan ya bisa kita intervensi sedini mungkin. Jadi kesimpulannya memang untuk bayi-bayi resiko tinggi ini ada resiko untuk terjadi gangguan neurodevelopment dan itu harus dipantau dari sejak dini hingga anak besar ya untuk menghindari keterlambatan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.